Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Sari, saya mahasiswa S2 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA. Pada kali ini, saya akan memaparkan mengenai metode pengajaran yang berfokus pada kampus, diambil dari buku Teaching in a Digital Age. Hal pertama yang harus dikatakan tentang metode pengajaran adalah bahwa tidak ada hukum atau aturan yang mengatakan metode pengajaran didorong oleh teori belajar. Khususnya di pendidikan pasca sekolah menengah, kebanyakan instruktur akan terkejut jika pengajaran mereka dicap sebagai behavioris atau konstruktivis. Di sisi lain, akan kurang akurat untuk menyebut pengajaran seperti itu bebas teori. Ada 5 perspektif dalam pengajaran menurut Dan Pratt melalui 253 guru di 5 negara yang berbeda menyimpulkan bahwa 1. Transmisi, penyampaian konten yang efektif dengan pendekatan objektif. Yang kedua, magang, memodelkan cara menjadi atau belajar sambil melakukan di bawah pengawasan. Yang ketiga, perkembangan dengan menumbuhkan cara berpikir konstruktivis atau kognitis. Yang keempat, memelihara, memfasilitasi self-efficacy, prinsip dasar MOOCs konektivis. Dan yang kelima, reformasi sosial dengan mencari masyarakat yang lebih baik. Institusi kita adalah cerminan dari waktu di mana mereka diciptakan. Oleh karena itu, kita perlu mengkaji secara khusus akar dari sistem pendidikan modern kita. Mengapa? Karena pengajaran dan pembelajaran di masa sekarang masih sangat dipengaruhi oleh struktur kelembagaan yang dikembangkan bertahun-tahun yang lalu. Jadi, kita perlu memeriksa sejauh mana model pengajaran berbasis kampus tradisional kita tetap cocok untuk era digital. Model desain ruang kelas begitu melekat pada pembelajaran dari waktu ke waktu bahkan hingga saat ini. Kita bisa melihat bahwa gambar di atas adalah gambar dari desain kelas pada zaman dulu. Kemudian gambar yang ada di bawah adalah merupakan gambar dari model kelas yang kita laksanakan pada masa kini. Ceramah transmisif, belajar dengan mendengarkan. Ceramah merupakan bentuk pengajaran paling tradisional berupa penjelasan yang diutarakan oleh pembicara agar mendengar memahami sesuatu. Istilah ceramah berasal dari bahasa Latin yang artinya membaca. Metode ini berlangsung sejak abad 13, yakni sejak zaman Yunani dan Romawi kuno. Kuliah itu sendiri termasuk dalam tradisi pembelajaran lisan, di mana pengetahuan diturunkan dari mulut ke mulut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks seperti itu, akurasi dan otoritas atau kekuatan dalam mengontrol akses ke pengetahuan sangat penting untuk pengetahuan diterima agar berhasil ditransmisikan. Jadi, memori yang akurat, pengulangan, dan referensi ke sumber-sumber resmi menjadi sangat penting dalam memvalidasi informasi yang dikirimkan. Kisah-kisah besar Yunani kuno dan dari Viking adalah contoh dari kekuatan transmisi pengetahuan lisan. Berlanjut bahkan hari ini melalui mitos dan legenda dari banyak komunitas adat. Seberapa jauhkah efektivitas model ceramah? Ada dua kesimpulan mengenai penggunaan model ceramah. Satu, model ini merupakan model yang efektif sebagai sarana transmisi informasi. Dan yang kedua, model ini dapat mengembangkan pemikiran kritis, memberikan pemahaman mendalam dalam menerapkan pengetahuan. Ceramah, seminar, dan tutorial interaktif, belajar sambil berbicara. Seminar adalah pertemuan kelompok yang sejumlah siswa berpartisipasi atau sama aktifnya dengan guru. Sedangkan tutorial adalah sesi 1 lawan 1, artinya antara guru dengan siswa atau kelompok yang lebih kecil yang semua siswa sama aktifnya. Kedua model tersebut dinilai cukup fleksibel untuk digunakan di kelas ataupun secara online untuk melatih cara berpikir dan berbicara siswa.
Apakah teknologi membuat kuliah lebih relevan? Selama bertahun-tahun, institusi telah melakukan investasi besar-besaran dalam menambahkan teknologi untuk mendukung perkuliahan. Ternyata hal itu tidaklah tepat. Fakultas sering mengeluh tentang siswa yang menggunakan teknologi seperti ponsel atau tablet untuk multitasking yang tidak relevan di kelas, sehingga hal ini dinilai tidak tepat sasaran. Jika kuliah dilakukan dengan menggunakan teknologi, tujuannya haruslah membuat kuliah itu menarik, sehingga siswa tidak terganggu oleh aktivitas online mereka. Magang, belajar sambil praktik. Belajar sambil praktik adalah salah satu dari 5 pendekatan pengajaran menurut Pratt. Bloom dan rekan-rekannya menetapkan keterampilan psikomotorik sebagai domain ketiga pembelajaran pada tahun 1956. Magang adalah cara khusus untuk memungkinkan siswa belajar sambil praktik. Selain itu, magang merupakan metode yang paling umum digunakan untuk melatih instruktur pendidikan pasca sekolah menengah dalam mengajar. Pratt and Johnson mengidentifikasi karakteristik seseorang yang telah memperoleh pengetahuan menyeluruh dan atau sangat terampil dalam bidang praktik tertentu dengan ciri yang pertama, memiliki sejumlah besar pengetahuan di bidang keahlian mereka dan mampu menerapkan pengetahuan itu dalam pengaturan praktik yang sulit. Yang kedua, memiliki skema yang terorganisir dengan baik dan mudah diakses yang memfasilitasi perolehan informasi baru. Ketiga, memiliki reporter strategi yang dikembangkan dengan baik untuk memperoleh pengetahuan baru, mengintegrasikan dan mengatur skema mereka, menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam berbagai konteks. Yang keempat, termotivasi untuk belajar sebagai bagian dari proses pengembangan identitas mereka dalam komunitas praktik mereka. Mereka tidak termotivasi untuk belajar hanya untuk mencapai beberapa tujuan atau penghargaan kinerja eksternal. Dan ciri yang terakhir, yaitu yang kelima, sering menampilkan pengetahuan dalam bentuk tindakan dan penilaian spontan. Tidak menyadari telah belajar melakukan hal ini, kemudian tidak mampu atau mengalami kesulitan dalam menggambarkan pengetahuan dan mengungkapkan tindakan mereka. Keuntungan utama dari model pengajaran magang dapat diringkas sebagai berikut. 1. Pengajaran dan pembelajaran tertanam dalam konteks yang kompleks dan sangat bervariasi, memungkinkan adaptasi cepat dengan kondisi dunia nyata. Yang kedua, memanfaatkan waktu para ahli secara efisien yang dapat mengintegrasikan pengajaran dalam rutinitas kerja reguler mereka. Yang ketiga, memberikan model atau tujuan yang jelas kepada pembelajar untuk dicita-citakan. Dan yang keempat, membudayakan peserta didik dengan nilai dan norma perdagangan atau profesi. Pembelajaran berdasarkan pengalaman, experimental learning. Ada banyak teori berbeda di bidang ini, seperti John Dewey dan yang terbaru, David Cobb. Sementara, Simon Fraser University mendefinisikan experiential learning sebagai keterlibatan siswa yang strategis dan aktif dalam kesempatan untuk belajar melakukan dan refleksi pada kegiatan tersebut yang memberdayakan mereka untuk menerapkan pengetahuan teoritis mereka ke upaya praktis dalam banyak pengaturan di dalam dan di luar kelas. Ada berbagai model desain yang bertujuan untuk menanamkan pembelajaran dalam konteks dunia nyata, yaitu pekerjaan laboratorium, bengkel atau studio, kemudian magang, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis kasus, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis inquiry, dan pembelajaran kooperatif atau berbasis pekerjaan atau komunitas. Experimental learning berfokus pada peserta didik yang merefleksikan pengalaman mereka melakukan sesuatu, sehingga memperoleh wawasan konseptual serta keahlian praktis. Model experiential learning Cobb menyarankan 4 tahap dalam proses ini, yaitu eksperimen aktif, pengalaman konkret,
observasi reflektif, dan konseptualisasi abstrak. Model desain eksperimental learning, pekerjaan laboratorium, bengkel, atau studio. Kelas laboratorium adalah bagian penting dari pengajaran sains dan teknik sebagai bentuk pelatihan perdagangan atau pengembangan seni kreatif. Lab, bengkel, dan studio melayani sejumlah fungsi atau tujuan penting yang meliputi 1. Memberi siswa pengalaman langsung dalam memilih dan menggunakan peralatan ilmiah, teknik, atau perdagangan umum secara tepat. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik dalam menggunakan alat-alat ilmiah, teknik, atau industri, atau media kreatif. Yang ketiga, memberikan pemahaman kepada siswa tentang kelebihan dan keterbatasan eksperimen laboratorium. Yang keempat, memungkinkan siswa melihat karya sains, teknik, atau perdagangan beraksi. Kemudian yang kelima, untuk memungkinkan siswa menguji hipotesis dan atau untuk melihat seberapa baik konsep, teori, prosedur ketika diuji di bawah kondisi laboratorium. Yang keenam, untuk mengajar siswa bagaimana merancang atau melakukan eksperimen. Dan yang ketujuh, memungkinkan siswa merancang dan membuat objek atau peralatan di media fisik yang berbeda. Nilai pedagogis penting dari kelas laboratorium adalah mereka memungkinkan siswa untuk berpindah dari yang konkret ke yang abstrak. Hal ini karena laboratorium memperkenalkan siswa pada aspek budaya kritik sains dan teknik, bahwa semua ide perlu diuji dengan cara yang ketat dan khusus agar dianggap benar. Salah satu kritik utama terhadap laboratorium atau bengkel pendidikan tradisional adalah bahwa mereka terbatas pada jenis peralatan dan pengalaman yang dibutuhkan para ilmuwan, insinyur, dan orang-orang saat ini. Lebih jauh lagi, laboratorium atau bengkel pengajaran tradisional membutuhkan modal dan tenaga kerja yang intensif dan karenanya tidak dapat diukur dengan mudah. Suatu kerugian kritis dalam peluang pendidikan yang berkembang pesat. Kemudian, pada saat yang sama, kemajuan ilmiah dan rekayasa sejak abad ke-19 telah menghasilkan bentuk lain dari pengujian dan validasi ilmiah yang berlangsung di luar. Setidaknya, jenis lab basah yang umum di sekolah dan universitas. Seringkali, satu-satunya cara untuk mengamati atau merekam fenomena dalam konteks seperti itu adalah jarak jauh atau digital. Bentuk pembelajaran yang lain yaitu pembelajaran berbasis masalah. Bentuk paling awal dari pembelajaran berbasis masalah atau PBL yang sistematis dikembangkan pada tahun 1969 oleh Howard Barrows dan rekan-rekannya di Fakultas Kedokteran di Universitas McMaster di Kanada. Ia telah menyebar ke banyak universitas, perguruan tinggi, dan sekolah-sekolah lain. Ada 7 langkah metode untuk PBL. 1. Memperjelas konsep. Yang kedua, menentukan masalah. Yang ketiga, mendiskusikan atau menganalisis masalah. Yang keempat, mengidentifikasi atau menjelaskan. Yang kelima, menetapkan tugas atau tujuan pembelajaran. Yang keenam, solusi penelitian. Dan yang ketujuh, sintesis, hasil, atau refleksi. Pembelajaran jenis lain yaitu pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek mirip dengan pembelajaran berbasis kasus, tetapi cenderung lebih panjang dan cakupannya lebih luas, dengan otonomi atau tanggung jawab siswa yang lebih besar dalam arti memilih subtopik, mengatur pekerjaan mereka, dan memutuskan metode apa yang akan digunakan untuk menjalankan proyek. Larmer dan Mergondeler berpendapat bahwa setiap proyek yang baik harus memenuhi 2 kriteria, yaitu kriteria yang pertama, siswa harus menganggap pekerjaan itu bermakna secara pribadi sebagai tugas yang penting dan mereka ingin melakukannya dengan baik. Yang kedua, proyek yang berarti memenuhi tujuan pendidikan. Pembelajaran yang lain yaitu pembelajaran berbasis inquiry. Pembelajaran berbasis inquiry ini mirip dengan pembelajaran berbasis proyek, tetapi peran guru atau instruktur agak berbeda. Dalam pembelajaran berbasis proyek, instruktur memutuskan pertanyaan pendorong dan memainkan peran yang lebih aktif dalam membimbing siswa melalui proses tersebut.
Pertanyaan pendorong itu ada 4 tingkatannya, yaitu 1. Pertanyaan konfirmasi, yang kedua pertanyaan terstruktur, yang ketiga pertanyaan terpadu, dan yang keempat pertanyaan terbuka. Model pengajaran yang lain yaitu model pengasuhan dan reformasi sosial, yaitu belajar dengan perasaan. Perspektif pengasuhan dalam mengajar dapat dipahami dengan baik dalam kaitannya dengan peran orang tua. Pratt mengatakan bahwa kami mengharapkan orang tua yang sukses untuk memahami dan berempati dengan anak mereka. Dan mereka memberikan bimbingan yang baik, penuh kasih melalui bidang konten yang paling sulit. Sementara, guru diharapkan memusatkan perhatian pada minat pelajar, berempati dengan bagaimana pelajar mendekati pembelajaran, mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan dan dipikirkan pelajar ketika belajar, dan memberikan tanggapan yang sesuai dan mendukung dalam bentuk validasi pengalaman. Nah, sekarang marilah kita lihat bagaimana perspektif reformasi sosial itu. Pratt menyatakan bahwa guru yang memegang perspektif reformasi sosial paling tertarik untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan memandang pengajaran mereka sebagai kontribusi untuk tujuan itu. Perspektif mereka unik karena didasarkan pada cita-cita yang dinyatakan secara eksplisit atau serangkaian prinsip yang terkait dengan visi tatanan sosial yang lebih baik. Kemudian dalam beberapa hal ini menjadi teori pengajaran sebagai posisi epistemologis bahwa masyarakat membutuhkan perubahan dan pembaharu sosial. Peran peserta didik dan guru dalam perspektif pengasuhan dan reformasi sosial. Dari perspektif pengajaran, keduanya adalah yang paling berpusat pada peserta didik. Ada perbedaan pandangan tentang sentralitas guru untuk keberhasilan pembelajaran. Bagi Pratt, guru memainkan peran sentral dalam memelihara pembelajaran. Untuk orang lain seperti Ilch, guru yang terlatih secara profesional lebih cenderung menjadi pelayan negara daripada pembelajar individu. Bagi mereka yang mendukung perspektif pengajaran ini, mentor sukarelawan atau kelompok sosial yang diorganisir di sekitar cita-cita atau tujuan sosial tertentu memberikan dukungan yang diperlukan bagi pelajar. Nah, sekarang marilah kita lihat kelemahan dari dua perspektif tersebut. 1. Guru dalam pendekatan pengasuhan perlu mengadopsi pendekatan yang berdedikasi tinggi dan tidak mementingkan diri sendiri dengan mengutamakan tuntutan dan kebutuhan siswa. Yang kedua, Pratt berpendapat bahwa meskipun konten tampaknya diabaikan, anak-anak yang diajar oleh pendidik yang mengasuh terus menguasainya dengan kecepatan yang sama, seperti anak-anak yang diajar oleh metodologi pengajaran yang digerakkan oleh kurikulum, tetapi tidak ada bukti empiris yang ditawarkan untuk mendukung pernyataan ini. Meskipun dalam kasus Pratt hal itu berasal dari pengalaman pribadi yang kuat dalam mengajar dengan cara ini. Ketiga, perspektif pengasuhan didorong oleh sistem kepercayaan yang sangat kuat, yang belum tentu dimiliki oleh pendidik lain atau orang tua, bahkan peserta didik. Yang keempat, perspektif pengasuhan membutuhkan pemahaman yang mendalam dari guru untuk setiap pelajar. Dan yang kelima, reformasi sosial sebagian besar bergantung pada pelajar dan guru yang menganut sistem kepercayaan yang sama dan dapat dengan mudah turun ke dogmatisme tanpa tantangan dari luar atau in community yang dibentuk oleh kelompok referensi diri. Selain kelemahan, kedua perspektif tersebut memiliki kekuatan, yaitu kekuatan yang sangat signifikan untuk era digital, yakni yang pertama, kedua perspektif pengasuhan dan reformasi sosial bekerja dengan baik untuk banyak orang dewasa pada khususnya, dan pendekatan pengasuhan juga bekerja dengan baik untuk anak-anak yang lebih kecil. Yang kedua, pengasuhan adalah pendekatan yang telah banyak diadopsi dalam pelatihan perusahaan tingkat lanjut di perusahaan seperti Google, seperti dalam pendidikan orang dewasa informal. Kemudian yang ketiga, MOOCs Connectivities sangat mencerminkan pendekatan pengasuhan dan kemampuan untuk menciptakan jaringan koneksi yang memungkinkan pengembangan self-efficacy
dan upaya reformasi sosial. Yang keempat, kedua perspektif tersebut tampaknya efektif ketika peserta didik sudah cukup terdidik dan sudah memiliki pengetahuan awal dan pengembangan konseptual yang baik. Dan yang terakhir, yang kelima, perspektif yang berfokus pada kebutuhan individu daripada lembaga atau birokrasi negara dapat membebaskan pemikiran dan pembelajaran. Dengan demikian, membuat perbedaan antara baik dan sangat baik dalam perspektif kreatif. Pemecahan masalah, penerapan pengetahuan dalam konteks yang kompleks dan bervariasi. Setelah kita membahasnya tadi, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Satu, tidak ada metode tunggal yang mungkin memenuhi semua persyaratan yang dihadapi guru di era digital. Yang kedua, beberapa bentuk pengajaran lebih sesuai dengan perkembangan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Yang ketiga, bukan hanya keterampilan konseptual yang dibutuhkan. Kombinasi keterampilan konseptual, praktis, pribadi dan sosial dalam situasi yang sangat kompleks yang dibutuhkan. Yang keempat, hampir semua metode pengajaran ini tidak tergantung pada media atau teknologi. Dan yang terakhir, yang kelima, teknologi menawarkan kemungkinan baru untuk pengajaran, terutama menawarkan lebih banyak latihan atau waktu untuk tugas, menjangkau kelompok sasaran baru, dan meningkatkan produktivitas guru dan sistem secara keseluruhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu lagi pada presentasi saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.